Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Dan salawat Nabi sallallahu Muhammad. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Tidak, Pak. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau bertanya. Sekarang ketika kalian ingin membeli buku, harganya menurut kalian itu mahal atau masih tergolong cukup untuk ekonomi yang di bawah? Mahal, Bapak. Mahal kan? Iya, Bapak. Berapa pernah kalian beli buku paling murah? 50 sekian ribu, Bapak. 50 sekian. 35 bajakan. 35 yang bajakan. Bahkan yang bajakan saja itu sudah bisa menjadi harga makan kita 3 kali. Kalau tinggal di Panyakungan kan ada tuh nasi bungkus. Sedangkan sekarang harga buku itu bisa melebihi biaya untuk makanan sehari-hari rakyat. Jadi pembelajaran kita pada hari ini adalah meniru kecerdasan atau sifat produktif Abbasiyah dalam ilmu pengetahuan. Dahulu waktu kerajaan Abbasiyah berdiri, tepatnya pada tahun 700 Masehi, di bawah kepemimpinan Harun al-Rashid itu dimulai peradaban ilmu pengetahuan. Memang bukan langsung menjadi peradaban yang mewah atau yang menjadi pusat seluruh ilmu pengetahuan, tapi berangsur-angsur. Jadi di situ bisa kita lihat bahwa yang namanya menciptakan peradaban itu haruslah bertahap. Nah, di masa Harun al-Rashid itu berarti adalah masa pejuang. Kalau di dalam bukunya Ibnu Khaldun Al-Muqaddimah itu dia menjelaskan 3 generasi. 3 generasi itu yang pertama adalah generasi pejuang, lalu generasi penikmat, dan generasi penghancur. Jadi di Abbasiyah ini terjadi yang ketiga itu. Yang pertama tadi adalah generasi pejuang. Generasi pejuang itu ada Harun al-Rashid, ada Al-Ma'mun, lalu selanjutnya adalah generasi penikmat seperti Alimin yang katanya adalah seorang gay. Lalu apalagi yang terakhir yang sudah sibuk untuk memperebutkan tahta, nah, itu adalah generasi penghancurnya. Dan Abbasiyah pun hancur dalam kekelaman. Itu akan sering terjadi. Di Indonesia pun kita telah mengalami yang namanya 3 generasi ini. Tapi anehnya di Indonesia bukan berumur 300 tahun, malahan baru 40 tahunan sudah ada kehancurannya. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu tidak lagi ditinggikan. Dahulu pada awal Indonesia ingin bangkit ketika kita dijajah oleh kolonialisme, di situ ilmu pengetahuan sangat ditinggikan. Sebagaimana kata pepatah Bapak Tan Malaka, dia mengatakan bahwa jika seandainya toko buku masih ada, maka pustaka itu akan terus bisa dibangkitkan. Apabila perlu, makan dan pakaian itu dikurangi untuk buku. Dan itu terbukti, Indonesia bangkit. Bahkan Tan Malaka bisa memamerkan kejayaan komunismenya sampai ke
Soeharto yang membuat gentar para kolonialisme dikarenakan keeratan Indonesia pada saat itu dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada perbedaan antara ilmu agama atau ilmu umum pada saat itu. Dan pemikiran yang bisa kita katakan mitos dibantah oleh Tan Malaka dengan Marilognya. Ya mungkin sekarang kita bukan untuk membahas itu ya. Tapi aspek yang kita ingin tiru di dalam Abbasiyah ini yang tidak terlihat di Indonesia ada 3 di dalam buku kita. Yang pertama adalah seni. Seni itu berarti adalah estetika. Nah di Abbasiyah sendiri seni itu sangat tinggi harganya. Nah Indonesia, menurut kalian seorang seniman itu adalah orang-orang kaya? Tidak. Kalau di Indonesia seni tidak ada gunanya kan. Budaya kita hancur, tidak dinilai. Karya-karya seniman kita tidak dinilai. Dan buku juga harusnya adalah sebuah seni kan, seni pikiran atau seni memahami. Itu juga tidak dihargai. Yang 50.000 tadi yang kita katakan mahal itu adalah pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk para penulis. Mereka hanya mendapatkan 8% saja. Tapi di Abbasiyah dahulu buku itu sangat mahal harganya. Makanya ada yang tahu kenapa Al-Ghazali memutuskan menjadi sufi? Jadi Al-Ghazali memutuskan untuk menjadi sufi itu karena ngerasa dia bergelimangan harta waktu menjadi guru besar di Nizamiyah. Jadi ya mungkin kalau kita tidak akan menjadi sufi, tapi di situ yang perlu kita lihat kan adalah cara Khalifah Abbasiyah itu menghargai seorang guru. Itu yang ingin kita lihat. Di situ Al-Ghazali kalau bisa dibilang sangat kaya sebagai guru besar Nizamiyah pada saat itu. Dan juga filsuf-filsuf lain atau tokoh-tokoh pendidikan yang lain seperti Al-Farabi, Al-Kindi, itu semuanya diberikan pertolongan penuh oleh Khalifah kedua Al-Ma'mun, yang mana Baitul Hikmah itu selalu diberikan dana yang paling besar dari pajak negara, bukan ke yang lain-lain atau untuk memperkuat militer. Tidak, Abbasiyah tidak terlalu memikirkan militer ya. Walaupun memang militer mereka kuat, tapi ilmu pengetahuan lah yang paling mereka tinggikan pada saat itu. Dan seluruh peralatan lain pun seperti itu. Di Eropa mereka sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan waktu di Eropa masa ke-8 itu kan tidak ada harganya. Mereka hanya percaya mitos, baru agama atau budaya itu menduduki ilmu pengetahuan, dan mereka disebut sebagai mereka bahkan dikatakan waktu itu sebagai era kegelapannya Eropa. Lalu kenapa bisa mereka tiba-tiba menjadi pemimpin dunia pada saat ini? Itu karena